آله وصحبه من بعده. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita masih melanjutkan bab yang kedua atau maqalatus tsaniyah, maqalah yang kedua. Dalam maqalah yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati. Kata Rasulullah, akan datang satu kondisi yang akan menimpa umatku di kemudian hari. Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Umatku itu lari dari para ulama dan ahli-ahli fikih. Di 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Suatu saat nanti itu ada umatku itu, mereka lari dari para ulama dan ahli fikih. Beberapa bulan yang lalu kita cerita tentang ada 3 kategori ulama. Ada yang disebut dengan ulama, ada yang disebut dengan hukama, ada yang disebut dengan kubara. Apa itu ulama? Nah, ulama ini orang yang diberikan kemampuan oleh Allah tentang masalah-masalah syariat, masalah-masalah fikih. Inilah yang sering kali disebut dengan ashabul fatwa. Orang-orang yang diberikan otoritas untuk memfatwakan persoalan-persoalan hukum yang ada dalam kehidupan kita masyarakat. Kita di Majelis Ulama ada namanya komisi fatwa, itu yang ashabul fatwa. Yang kedua ada yang disebut dengan al-hukama. Al-hukama ini disebutkan al-alimina bi ma'rifatillah al-musibina bi aqwalihim wa af'alihim. Hukama ini orang-orang yang alim, orang-orang yang paham, orang yang mengerti tentang makrifah kepada Allah. Sehingga segala ucapan dan perbuatannya sejalan, sehingga pantas ketika ada untayan kalimat yang keluar dari lisannya ini mampu menyejukkan orang banyak. Makanya kata Nabi, kalau ketemu dengan hukama, khalitu, bercampurlah kalian kepada mereka. Kenapa? Karena setiap ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisannya itu mampu menerangi kolbu kita. Seperti air hujan yang memberikan penyiraman kepada bumi yang mati. Nah, biasanya dalam perspektif tasawuf itu kita mengenal ada Hasan Bisri, ada kita mengenal Sofyan Sauri. Ini mereka orang-orang yang al-alimina billahi bi ma'rifatillah. Orang yang begitu paham tentang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang begini nih, kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kalian memandang wajahnya sudah cukup mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerminan orang-orang yang saleh begitu. Kalau kita ngelihat wajahnya sudah cukup mengingatkan kita kepada Allah, itu ciri. Atau kalau seandainya dia memandang seseorang,
maka seseorang itu akan merasakan kebahagiaan karena pandangannya dia. Nah, itu orang-orang yang ahli-ahli hikmah. Biasanya itu di daerah-daerah terpencil-pencil banyak itu ulama-ulama seperti itu. Ya. Saya kalau ceramah di beberapa daerah-daerah atau di Kalimantan atau di Sumatera, selalu saya nanya ini, ada nggak ulama-ulama yang ahli hikmah di sini? Banyak ya di Malaysia gitu, banyak orang-orang alim seperti ini. Yang ketiga ada yang disebut dengan kubara. Siapa itu kubara? Orang-orang yang diberikan kemampuan di antara dua tadi. Satu sisi dia orang yang alimi nabi ma'rifatillah, orang yang paham tentang ma'rifah kepada Allah. Di satu sisi dia juga ashabul fatwa. Dia juga mengerti tentang masalah-masalah syariat. Nah, kalau di dalam kajian-kajian hadis itu kita mengenal sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini orang yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual. Saya itu ada membaca gitu satu riwayat bagaimana Ali itu menanggapi persoalan gitu. Kelihatan dari kecerdasan spiritualnya gitu. Saya pernah baca itu di kitab yang sama yang kita kaji, Nasoihul Ibad. Ketika Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah SAW, cuma sayang beliau ini ketika Rasulullah meninggal usianya masih 13 tahun, Ibnu Abbas. Tapi walaupun kecil, Ibnu Abbas ini dalam pandangan ulama-ulama hadis, beliau ini ahli hadis. Bahkan sekecil itu Ibnu Abbas itu mampu menangkap 1660 hadis dari Rasulullah yang sampai ke kita. Dan beliau juga ahli fikih. Ini Ibnu Abbas. Karena Sayyidina Umar bin Khattab kerap kali mengundang beliau untuk apa? Untuk menjelaskan tentang persoalan-persoalan fikih yang ada di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan beliau juga ahli di bidang lain. Beliau ahli tafsir. Makanya sahabat Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi, Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang urusan agama dan berikan kemampuan untuk mentakwilkan Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas itu termasuk ahli tafsir yang luar biasa keilmuannya. Saya termasuk mengkoleksi tafsirnya Ibnu Abbas. Itu ada tafsir Ibnu Abbas, ada juga yang dikarang oleh Syekh Fairuz Zabadi, Abu Thahir Syekh Fairuz Zabadi, namanya Tanwirul Mikbas ala tafsir Ibnu Abbas. Itu luar biasa itu. Nah, ada yang menarik ini, kisah ulama-ulama seperti ini. Jadi ketika Ibnu Abbas itu ditanya oleh beberapa sahabat, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ma khairul a'mal, ma khairul ayyam, ma khairul syuhur. Amalan apa yang paling baik, hari apa yang paling baik, dan bulan apa yang paling baik. Ini kita coba sisi intelektual masing-masing sahabat. Kata Ibnu Abbas, khairul a'mal as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling baik salat tepat pada waktunya. Ini menurut Ibnu Abbas. Wa khairul ayyam, dan sebaik-baik hari kata Ibnu Abbas yaumul jum'ah. Ya sayyidul ayyam, karena Jumat itu adalah pemimpin para hari. Wa khairus syuhur, dan bulan yang paling baik itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu jawaban Ibnu Abbas. Itu ketika beberapa hari kemudian Sayyidina Ali mendengar bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Ibnu Abbas dengan 3 pertanyaan, lalu dijawab dengan 3 pertanyaan tadi. Ali kemudian komentar. Kata Ali, kalau seandainya ulama-ulama minal masyriq wal maghrib, dari timur dan barat, dikumpulkan, kata Sayyidina Ali. Lalu mereka ditanya tentang 3 pertanyaan yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, la ajabu, pasti mereka menjawab kamisli ajaba Ibnu Abbas, persis jawabannya Ibnu Abbas. Jadi semua ulama kalau ditanya amalan apa yang paling baik, pasti sholat tepat waktu. Bulan apa yang paling baik, pasti bulan
Ramadan. Hari yang paling baik pasti Jumat. Semuanya normatif, jawabannya sama. Illa ana, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Ini nih saya ngelihat dari sisi spiritualnya Sayyidina Ali. Kalau Ibnu Abbas ditanya amalan apa yang paling baik, dia menjawab adalah sholat tepat pada waktunya, maka aku menjawab amalan yang paling baik adalah amalan yang ketika kita beramal diterima amalan kita oleh Allah. Ma yaqbalullah. Amalan yang paling baik, amalan yang ketika kita beramal diterima oleh Allah. Coba berapa banyak orang-orang yang sholat tepat pada waktunya belum tentu bisa diterima amalannya. Bulan yang paling baik kata Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan, maka aku mengatakan bulan yang paling baik adalah bulan ketika kita melakukan pertobatan di hadapan Allah. Diterimalah taubat kita dengan taubat nasuha. Sayyidina Ali jawaban itu. Yang ketiga, hari yang paling baik kalau Ibnu Abbas menjawab hari Jumat, maka aku menjawab hari yang paling baik adalah ma yakhruju minad dunya bi imanin billah. Hari ketika kita keluar dari alam dunia, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Ali itu, ya. Maka beliau sebagai orang ulama yang terkenal dengan kubara. Orang yang bukan hanya memiliki kapasitas keilmuan dari sisi ashabul fatwa, tetapi juga dari al-alimina bi ma'rifatillah. Nah, jadi ulama ada 3 tuh. Al-alim, al-ulama, al-hukama, dan al-kubara. Nah kata Nabi itu sayati zamanun ala ummati, akan datang satu kondisi menimpa umatku ya firuna minal ulama. Mereka lari dari 3 itu. Minal ulama wal fuqaha. Dari para ulama-ulama ahli ashabul fatwa dan ulama-ulama yang ahli hikmah, mereka lari dari itu semua. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin. Maka kata Nabi ketika mereka sudah lari daripada ulama-ulama tadi, fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, maka Allah akan menimpakan 3 musibah kepada mereka. Jadi kalau orang sudah lari daripada ulama, maka Allah enggak segan-segan menimpakan musibah kepada mereka dengan 3 musibah. Makanya Rasulullah mengingatkan, man akramal ulama faqad akramani. Siapa yang memuliakan ulama, sesungguhnya dia memuliakan aku. Wa man akramani, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh dia sedang memuliakan Allah. Jadi fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, maka Allah akan memberikan musibah dengan 3 musibah. Apa yang pertama? Allah menimpakan ulaha yarfa'ullahul barakah fi kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari usahanya dia. Allah timpakan keberkahan dari rezekinya. Loh, kalau Allah sudah menghilangkan keberkahan dari rezeki yang kita peroleh, maka yang ada adalah kebahagiaan yang semu yang tidak akan kita rasakan secara hakiki. Maka banyak orang-orang kaya yang hidupnya bergelimang dengan harta tapi sulit mendapatkan kebahagiaan. Ada orang-orang yang bergelimang dengan kekayaan tapi sulit menikmati hidup. Di Amerika itu sekarang tuh banyak orang-orang yang mereka akhirnya tinggal di emper-emper gitu karena kepengen merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kehidupan dia yang begitu kayanya belum bisa mencapai titik kebahagiaan di dalam diri. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Fat itu kan katakan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari karunia Allah, tapi jangan lupa keriduan Allah. Kita sebagai seorang pegawai, Allah udah ridho belum dengan pekerjaan kita? Saya sebagai seorang dosen, sudahkah Allah ridho dengan profesi saya? Saya sebagai seorang dokter misalnya, sudahkah Allah ridho dengan pekerjaan saya? Karena itu menentukan harta yang kita peroleh. Kadang-kadang penyimpangan itu suka terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita kagak bahagia. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ketika mengomentari
Bait yang dia sampaikan, sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar. Sehebat apapun kita punya himmah, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya hasrat, kalau Allah belum berkehendak, maka keinginan itu enggak akan bisa tercapai. Kalau bahasa Ibnu Athaillah gitu, sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar. Sehebat apapun himmah enggak akan mampu menembus tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun kita bekerja dari pagi sampai sore, kalau Allah belum berkehendak kita menjadi orang yang bahagia, enggak akan bisa dibahagiakan oleh Allah. Makanya hati-hati menyimpulkan harta yang kita peroleh itu. Sebab dikatakan wa mani taqada anna rizqa minallah wa minal kasbi fahuwal musyrik. Siapa yang mengiktikadkan di dalam dirinya bahwa dia dapat harta dari Allah karena usahanya, maka dia sudah musyrik. Enggak selamanya dia akan dapat ketenangan batin dalam hidupnya. Kita kan sering kali itu bilang, "Loh antum tuh kok bisa kaya begini?" Anak kan jadi manajer Ustaz. "Antum kok bisa kaya ini?" Ya karena ana dekan di kampus Ustaz. "Loh antum kok bisa ini?" "Oh karena punya bisnis Ustaz." Itu wa man taqada anna rizqa minallah wa minal kasbi fa wal musyrik. Kalau kita mengiktikad bahwa kekayaan yang kita peroleh itu karena usaha kita, musyrik. Malaikat pernah mempertanyakan. Jadi malaikat pernah mempertanyakan ketika menurut malaikat ada sebuah ketimpangan. Ketika ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah yang biasa-biasa aja nih orang, tapi berlimpah. Sementara ada orang yang pergi pagi pulang malam rezekinya begitu-begitu aja. Kan ada kadang-kadang dia lulus SD juga enggak. Cuman karena warisan babanya kontrakannya ada 100 pintu dia jadi orang kaya. Ya kita orang Betawi kan gitu ada ini. Nah, sementara dia udah titelnya doktor, kemana-mana masih motor, rumah ngontrak. Ya ada yang gitu. Nah hal-hal itu dipertanyakan oleh malaikat. Ya Allah ada apa ini? Yang seharusnya dia ini kan menjadi orang yang kaya karena dia tahu tentang teori-teori keilmuan untuk mendapatkan harta. Tapi kenapa kau bisa berikan sedikit? Sementara dia nggak punya kemampuan. Pendidikannya pun juga dipertanyakan. Kok berlimpah hidupnya ya Allah? Apa jawaban Allah? Hai malaikat, ketahuilah. Karena aku ingin menjelaskan kepada mereka bahwa soal rezeki itu aku yang menentukan. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan usaha, bukan bisnis. Tapi aku yang mengatur itu semua. Ini penting. Ya, jangan sampai Allah cabut keberkahan dari usaha kita. Karena kita selalu punya paradigma tentang rezeki. Bahwa seolah-olah rezeki itu adalah hasil usaha kita. Hati ini. Ya. Jadi yafiruna minal ulama. Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kalau orang sudah lari daripada ulama, maka Allah akan cabut dua keberkahan dari harta yang dia miliki. Maka lahirlah orang-orang yang walaupun bergelimang dengan harta, tapi sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, wasaniyah yang kedua, yusallitullah. Allah akan memberikan dalam bangsanya, dalam negerinya itu sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Jadi Allah nanti akan menempatkan di tengah-tengah mereka itu pemimpin yang zalim akibat mereka yafiruna minal ulama. Pemimpin-pemimpin yang enggak adil, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang berat sebelah, pemimpin-pemimpin yang tidak aspiratif. Ini nanti Allah akan hadirkan di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat itu sudah yafiruna minal ulama wal huqara. Lari daripada ulama-ulama dan ahli fikih. Dunia sudah tidak seindah apa yang Rasulullah katakan, ad-dunya bustanun. Dunia ini ibarat taman, tazayyanat bi khamsati asya'a, yang dihiasi dengan 3 perhiasan kata Nabi. Apa di antaranya? Adlul umara, keadilannya para pemimpin. Dunia akan terasa indah ketika pemimpin-pemimpin itu adil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin di Madinah, Rasulullah wibawa betul. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai seorang pemimpin mampu menegakkan kepemimpinan dengan baik. Saya baca satu hadis dari Aisyah itu.
bagaimana kepemimpinan Rasulullah tentang keadilan. Dulu itu ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah itu. Bani Makhzum ini di antara suku-suku Quraisy yang punya kedudukan yang istimewa di masyarakat. Satu saat perempuan ini mencuri. Mencurinya kita tidak tahu, apa mungkin karena kleptomania. Karena ada orang kaya yang kadang-kadang punya penyakit yang suka pengen ngambil aja. Padahal dia punya kemampuan beli. Nah, itu namanya kleptomania. Betul ya? Akhirnya dia tertangkap tangan gitu. Rame lah berita ini. Apa jadinya nanti itu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya ini? Tentu hukuman pasti berlaku karena Rasulullah sudah tahu itu. Maka berundinglah itu orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana ini tentang perempuan dari suku kita? Biar bagaimanapun mereka adalah orang yang harus kita lindungi dari hukumannya Muhammad. Gimana supaya perempuan dari Banu Umayyah ini tidak dihukum oleh Muhammad? Kita negosiasi saja sama Muhammad. Tapi siapa orang yang bisa dipercaya? Maka ada seorang anak muda yang dipercaya oleh Nabi untuk memimpin di medan perang, namanya Usamah bin Zaid. Dimintalah Usamah bin Zaid itu untuk negosiasi sama Rasulullah agar perempuan Bani Makhzumiyah ini dilepaskan dari hukuman. Ketika Usamah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan apa yang menjadi keinginan Usamah karena permintaan orang kafir Quraisy, apa Nabi mengatakan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu itu disebabkan karena mereka, para pemimpin-pemimpin, manakala ada yang mencuri orang-orang yang punya kekuatan, mereka dilepaskan dari hukuman. Tapi ketika yang mencuri orang-orang rendahan, mereka diperlakukan hukum dengan semena-mena. Hukum seperti pisau, tajamnya hanya ke bawah, ke atas tumpul. Sampai Nabi di depan Usamah bin Zaid mengatakan, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha." Usamah, kalau seandainya Fatimah, demi Allah kalau dia mencuri, aku yang akan motong tangannya Fatimah. Itu hukum di zaman Nabi. Nabi wibawa. Kenapa? Karena Nabi mampu menegakkan hukum dengan baik tanpa pernah memandang apakah orang ini dari suku yang punya kedudukan tinggi di masyarakat. Hukum tetap ditegakkan. Makanya sahabat-sahabat juga begitu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak tanggung-tanggung, Pak. Abu Sahma itu anaknya itu sempat dicambuk dengan cambuknya 80 kali dan meninggal. Cuma karena apa? Cuma karena waktu itu memperkosa dalam keadaan mabuk karena diundang oleh orang Quraisy. Sampai perempuan ini kemudian hamil. Lalu perempuan itu ngadu kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar marah. Lalu dicambuknya anak itu sampai 80 kali meninggal. Maka di pusaranya Usamah bin Umar bin Khattab ditaruhnya cambuk itu. Abu Sahmah. Itu Sayyidina Umar. Gak pandang bulu dia walaupun anaknya melakukan kesalahan. Umar bertindak sebagai penegak hukum. Nah ini yang menjadikan keindahan dunia ini, kata Nabi. Ad-dunya bustanun tajayyanat bi khamsati asya adalah adlul umar. Yang kedua, bi ilmil ulama, dengan keilmuannya para ulama. Makanya keadilan para pemimpin dengan ilmunya para ulama harus berdamping. Karena inilah yang akan menghiasi dunia ini dengan indah. Makanya kalau udah ulama udah mulai agak sedikit kurang enak, udahlah kehancuran dari sebuah negeri. Nah, kita bersyukur ulama-ulama kita bisa bergandeng tangan. Zaman Soekarno ketika persoalan genting, dia datang ke ulama Mbah Hasyim Asy'ari, minta pendapat bagaimana kondisi bangsa ini. Maka ulama memberikan fatwa. Umar yang menjalankan fatwa itu dengan baik. Nah, jadi yusallitullah, Allah akan menempatkan seorang pemimpin sultanan zaliman, pemimpin yang zalim, ketika manusia sudah meninggalkan ulama, lari daripada ulama. Yang terakhir, wasalisa, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau orang sudah lari daripada ulama dan ahli fikih, maka dikhawatirkan, kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia ini dengan tanpa iman yang ada di dalam dirinya. Berarti meninggal dalam keadaan kufur.
Makanya kita kalau bisa tuh ya, kita kan pernah kaji tuh ya, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu kata Syekh Nawawi mengatakan, wa min asbabi husnil khatimatil mu'adzawah. Ada sebab-sebab Allah menempatkan kita dalam kematian yang baik, husnul khatimah. Al-mu'adzabah ketika kita melazimkan biqauli dengan membaca apa? Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan li rabbil alamin. Allahumma afi sayyidina Muhammad. Itu doa yang kita baca habis sholat pada saat azan subuh dengan sholat subuh. Pertengahan antara sehabis azan dan mau melaksanakan sholat subuh. Itu dibaca. Itu wa min asbabi husnil khatimah. Ada sebab-sebab diwafatkan kita dalam keadaan baik. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Dengan asbabnya beliau gitu ya. Dengan Allah dan Rasulnya ridho dengan kita, Allah tempatkan kita dalam keadaan baik. Saya baca ini dalam kitab Mukashafatul Qulub, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kapan-kapan kita kupas itu Mukashafatul Qulub kalau selesai kitab Nasaihul Ibad. Ini bagaimana kekaguman binatang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mesti kita teladani. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam sedang membaca kitab Zabur, tiba-tiba Allah datangkan seekor cacing merah di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam terpikir dalam benaknya, loh kenapa ini seekor cacing merah dihadapkan Allah ke hadapanku, ada apa maksudnya Allah? Ternyata Allah kemudian memberikan ilham kepada cacing ini bisa bercakap-cakap dengan Nabi Daud alaihissalam. Jadi seperti Nabi Sulaiman, anaknya pun bisa bercakap-cakap dengan binatang. Tapi yang masyhur adalah Nabi Sulaiman. Nabi Daud bisa bercakap-cakap itu. Nah dalam percakapannya itu, seekor cacing itu menghentak kalbunya Nabi Daud alaihissalam. Jadi kata cacing itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Aku itu membaca tasbih, mengaktualisasikan rasa syukurku itu kepada Allah dengan bertasbih di siang hari. Jadi seekor binatang itu Pak, jangan dikira dia nggak bertasbih, dia bertasbih itu tiap hari. Berapa yang dia baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu merepresentasikan rasa syukur dia kepada Allah dengan dia bertasbih memuji kebesaran Allah. Itu seekor binatang. Dan malam hari bagaimana dia mensyukuri dengan asbabnya Nabi Muhammad. Muhammad belum dilahirkan oleh Allah secara jasad, tapi nur Muhammad sudah masyhur. Dan binatang tahu karena asbabnya kita dengan lahir Nabi Muhammad kita diciptakan oleh Allah. Kita ini kan lahir karena nur Muhammad. Ya, kalau kita belajar tasawuf itu kan begini sedikit. Dulu ketika Allah belum menciptakan kita, belum menciptakan makhluk yang lain gitu kan. Allah masih dalam kesendirian, gitu. Masih the one, masih ahadiyah, kesendirian Allah tanpa dibersamai dengan makhluk karena memang makhluk belum diciptakan oleh Allah. Kemudian tiba-tiba ada sebuah kerinduan Tuhan. Rindu gitu kepengen dikenal. Allah sampai mengatakan kuntu kanjan, aku tuh ibarat mutiara yang terpendam. Aku rindu ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah makhluk. Jadi makhluk ini tercipta karena apa? Karena manifestasi dari sebuah kerinduan. Manifestasi dari sebuah kerinduan. Maka diciptakanlah Nur Muhammad, lalu terciptalah semua yang ada di muka bumi ini. Makanya Allah katakan laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad,
Ma khalaqtul afla, aku tidak akan menciptakan dunia dengan segala isinya. Nah, binatang tuh tahu asbabnya lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai binatang itu dia malam hari dia membaca apa? Aku membaca wahai Daud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Begitu luar biasa itu binatang mewujudkan rasa syukurnya dia dengan kehadiran Nabi Muhammad dan Allah yang memberikan nikmat dengan bertasbih dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak pernah bosan. Makanya pantas kalau kata Syekh Nawawi, kita baca solawat, kita baca Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan dijamin oleh Allah wafat dalam keadaan baik gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, agar kita diberikan kemampuan oleh Allah, minimal kita cinta aja sama ulama. Ya. Sebab kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu jadi orang yang alim. Au muta'alliman, atau jadi orang yang mau belajar. Au mustami'an, atau jadi orang yang ngedengerin. Udah nggak datang, udah nggak ngajar, ya minimal ngedengerin lah dari luar gitu. Au muhibban, atau jadi orang yang cinta sama ulama. Wala takun kal khamis, jangan jadi orang yang kelima, hancurlah kalian. Nah, maka dalam perspektif tasawuf, kalaupun kita tidak pandai hadir di majelis ilmu, minimal kita cinta sama orang-orang yang suka ngaji. Kalau kita belum bisa tahajud, minimal kita cinta sama orang yang tahajud. Walaupun kita nggak senang bersedekah, minimal kita senang sama orang yang ahli sedekah. Itu saja dulu. Muhibban, menjadi orang yang cinta. Ya, mudah-mudahan kita dihindari 3 musibah. Ya, kita memang cinta sama ulama, senang dengan ulama. Ya, pertama Allah nggak akan cabut keberkahan dari harta kita. Allah nggak jadikan kita pemimpin-pemimpin yang zalim, karena kita masih cinta sama ulama. Dan mudah-mudahan wafatnya kita pun dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu barangkali yang saya sampaikan. Saya mohon maaf saya tidak baca kitab, tapi saya kebetulan sudah hafal itu ada kitab. Ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.